Terkait dengan upaya evakuasi terhadap seluruh korban ambruknya ponpes yang berada di wilayah Sidoarjo tersebut, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Kepala Basarnas, Marsikal Madya Muhammad Syafi'i. Halo, selamat sore Pak Syafi'i. Selamat sore. Baik, Bapak, pertama-tama mungkin boleh disampaikan Pak terkait dengan perkembangan data terkini. Sudah ada berapa korban, baik itu korban meninggal dunia dan korban terluka yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan? Ya, terima kasih terkait dengan evakuasi yang dilaksanakan terhadap musibah yang terjadi di Ponpes ini. Saya sampaikan bahwa jumlah korban yang telah terevakuasi sejumlah 108 orang. Di mana dari 108 orang ini 93 dapat kita evakuasi dalam kondisi selamat dan 5 dari santri kita evakuasi dan ada yang ternyata tidak bisa bertahan di rumah sakit meninggal dan juga ada beberapa evakuasi dalam kondisi meninggal. Itu kalau terkait dengan jumlah korban yang sudah kita evakuasi. Baik, dan untuk yang tersisa belum berhasil dievakuasi, Pak, berarti angkanya masih 59 orang kah atau ada perubahan mungkin? Mungkin saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan berapa jumlah yang belum ketemu, ini tentunya bukan sesuatu angka yang pasti. Karena kita dari pihak Badan SAR Nasional, tugas pokoknya adalah pada saat terjadi kejadian ini, fokus kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan evakuasi di kondisi reruntuhan ini. Di harapan saya mungkin tidak sedikit jumlah korban yang masih tersisa. Tapi saya juga tidak tahu dari jumlah ini didapat persisnya apakah dari pengaduan atau dari mana. Dan kita tidak memiliki kewenangan terkait dengan jumlah korban yang belum ditemukan. Begitu juga tentang siapa identitas dari korban yang kita temukan. Tentunya kalau misalkan itu masih dalam kondisi selamat, memang kita bisa tanya nama paling. Tapi kalau misalkan korban itu dinyatakan sudah meninggal, tentunya ini akan kita serah terimakan ke DPI Polri dan nanti dari situ ada tindak lanjut terkait dengan pengungkapan identitas. Mungkin itu. Baik, kemudian Pak, terkait dengan evakuasi menggunakan alat berat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, apakah persore ini sudah mulai dilakukan Pak? Ya, jadi kemarin kita sampaikan bahwa Badan SAR Nasional fokus terhadap evakuasi terhadap korban yang kita detek masih ada tanda-tanda respon. Awalnya kita menyampaikan jadi ada 7 titik di mana di situ ada respon yang memungkinkan bahwa kondisi korban masih bisa kita selamatkan. Dan dengan kesulitan yang ada, karena kita tidak memungkinkan kita akan melakukan pemotongan terhadap material-material yang saat itu dalam kondisi yang sangat labil. Karena itu kita membuat parit dari bawah lantai untuk menuju ke titik-titik yang kita detek. Dan alhamdulillah kemarin terakhir tadi malam kita bisa mengevakuasi dari 7 korban yang kita evakuasi, 5 masih bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat dan 2 ternyata dengan ketahanannya kita evakuasi sudah dalam kondisi meninggal. Nah, setelah itu baru kita laksanakan scanning, kita gunakan alat deteksi yang ada, baik secara menggunakan teknologi yang ada di kita. 3 kali kita ulang-ulang, hanya satu yang tidak kita gunakan yaitu K9. Karena memang K9 ini tidak kita turunkan karena memang belum ada perizinan. Tapi dari peralatan yang kita gunakan, kita bisa memastikan bahwa tidak kita temukan adanya tanda-tanda reaktif dari korban. Sehingga untuk mempercepat evakuasi, kita akan gunakan peralatan-peralatan yang mampu untuk mengangkat material-material yang tertumpuk ini. Baik.
Dan ini akan kita lakukan juga dengan hati-hati karena kondisi struktur dari material ini juga masih ada yang tersambung dengan gedung di sebelahnya. Sehingga kita akan gunakan teori, kita akan cutting dari material ini, terus nanti kita akan pick up Baik. dengan menggunakan alat berat terpilih seperti ini. Tidak semua alat berat bisa menggunakan. Baik, kita tahu ya Pak ya, golden time memang sudah lewat tetapi proses evakuasi masih terus berjalan. Nah dalam kesempatan kali ini kami ingin Bapak menjelaskan, karena kan ini tim SAR gabungan banyak pihak yang terlibat, tetapi untuk Basarnas sendiri Pak, perannya seperti apa, sekrusial apa dalam posisi menangani peristiwa ini Pak? Iya, saya ingin sampaikan bahwa setiap ada kedaruratan yang terjadi, andai saja itu terjadi di lingkungan di mana di sini mungkin keluarga atau perusahaan atau mungkin kantor instansi-instansi yang lain, andai saja itu bisa dilaksanakan secara mandiri, tentunya tidak akan mungkin melibatkan pihak luar. Tapi pada saat kejadian ini ternyata merupakan kejadian yang luar biasa, di mana dari kejadian runtuhnya gedung ini menyebabkan banyaknya korban. Akhirnya atas dasar amanah undang-undang, pemerintah hadir melalui Badan SAR Nasional melaksanakan operasi, di mana operasi SAR ini dibantu oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah. Terbukti pada saat ada kejadian ini ada 379 personil yang tergabung dari 65 instansi. Jadi keberadaan Badan SAR Nasional ini sebenarnya wujud perhatian dari pemerintah pusat hadir untuk mengambil alih, mengkoordinir potensi yang ada dan melaksanakan operasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Badan SAR Nasional. Kita tahu bahwa Badan SAR Nasional tidak hanya sekedar kita memiliki kompetensi, tapi kita memiliki sertifikat yang tergabung dalam organisasi internasional. Begitu juga pada saat kita melaksanakan tugas, bahwa atas dasar undang-undang bahwa tugas pokok Badan SAR Nasional adalah penanganan kedaruratan yang menyebabkan manusia ini mengalami kedaruratan, baik itu yang disebabkan oleh bencana alam, transportasi, atau kondisi membahayakan lainnya. Jadi ini adalah wujud kehadiran pemerintah. Baik, wujud kehadiran pemerintah langsung mengatasi persoalan yang ada di lapangan. Kita harapkan upaya yang masih akan terus berjalan ini bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih kepada Kabasarnas RI, Bapak Muhammad Syafi'i telah berbagi informasi bersama kami di Berita 1 sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih, selamat sore. Mohon doanya mudah-mudahan evakuasi segera bisa kita selesaikan. Amin.